Assalamualaikum. Sering nggak sih kita mikir, kenapa ya sebelum sholat kita tuh harus detail banget soal kebersihan? Nah, jawabannya ada di dua konsep penting ini, toharoh dan najis. Dan ini tuh bukan cuma soal bersih-bersih biasa loh, ini adalah syarat sah ibadah kita diterima. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simpel tapi penting banget. Apa sih bedanya bersih sama suci? Soalnya kita kan sering ya pakai dua kata ini gantian. Tapi ternyata kalau kita lihat dari sisi syariat Islam, keduanya ini punya makna yang jauh beda. Sesuatu yang kelihatan bersih kinclong belum tentu loh dianggap suci untuk ibadah. Bingung kan? Biar lebih kebayang, coba deh kita lihat contohnya. Nah, slide ini ngasih contoh yang pas banget. Coba kita lihat yang kiri dulu. Ada baju putih, udah dicuci, wangi, kelihatannya bersih banget, tapi ternyata pernah kena liur anjing. Nah, walaupun secara kasat mata bersih, statusnya tetap najis, jadi nggak sah kalau dipakai sholat. Sekarang bandingin sama yang kanan, tanah. Ya, kelihatannya kotor kan, tapi justru tanah inilah yang bisa kita pakai buat tayamum alias bersuci. Nah, disinilah beda mendasar antara bersih secara fisik dan suci secara syariat. Nah, biar pemahaman kita runut dan gak lompat-lompat, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari makna toharoh itu sendiri, terus kita lihat ada dua jenis penyucian, lanjut ke konsep najis, tingkatannya ada apa aja, dan terakhir kita bahas hukum-hukum praktisnya yang pastinya relevan banget buat kita semua. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Makna toharoh. Penting buat kita pahami, ini tuh bukan cuma soal bersih-bersih pakai air dan sabun ya. Toharoh itu adalah sebuah ibadah, ada dimensi spiritualnya yang dalam banget. Ini adalah cara kita mempersiapkan diri, lahir dan batin, sebelum menghadap Sang Pencipta. Jadi, apa sih taharah itu? Kalau secara bahasa, artinya ya simple, kebersihan. Tapi secara istilah dalam syariat, definisinya ada dua bagian penting, mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Gampangnya gini deh, mengangkat hadas itu soal status kita. Misalnya, setelah dari kamar mandi, kita berwudu. Nah, kalau menghilangkan najis, itu soal bendanya. Misalnya, membersihkan baju yang kena kotoran. Keduanya, ini harus beres. Dan jangan salah, perintah buat bersuci ini bukan aturan main baru loh. Allah sendiri yang langsung memerintahkan dalam Al-Quran. Seperti yang kita lihat di ayat ini. Perintah ini ditujukan ke Nabi Ibrahim dan Ismail, nunjukin betapa tuanya dan betapa fundamentalnya konsep kesucian dalam ibadah. Ini perintah langsung dari langit. Jadi, ada tiga hal unik dari toharoh yang perlu kita tahu. Pertama, ini tuh ibadah, jadi kita dapat pahala pas ngerjainnya. Kedua, aturannya itu nggak selalu bisa kita logikain. Kita mungkin nanya, kenapa sih najis anjing harus dicuci 7 kali pakai tanah? Kenapa nggak 8 atau 10? Jawabannya simpel, karena ini ketetapan dari Allah, dan kita ikut sebagai bukti ketaatan. Dan yang ketiga, sumber aturannya jelas, yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan karangan manusia. Oke, kita udah paham konsepnya. Sekarang pertanyaannya, kita ini membersihkan diri dari apa aja sih? Nah, dalam Islam, ada dua hal yang jadi target utama penyucian kita. Nah, ini dia nih, dua musuh utama kesucian, hadas dan najis. Apa bedanya? Gini deh, biar gampang. Hadas itu kondisi atau status kita yang nggak kelihatan. Contohnya, habis buang air, kita berada dalam kondisi hadas kecil. Badan kita nggak kotor, tapi status kita itu menghalangi kita buat sholat. Sementara najis, itu zatnya, bendanya yang kotor dan kelihatan, kayak darah atau kotoran. Dua-duanya ini sama-sama bisa bikin ibadah kita nggak sah. Terus gimana caranya kita meng-clear status hadas ini? Ada 3 cara utama. Untuk hadas kecil, solusinya adalah wudu. Untuk hadas besar, contohnya setelah berhubungan suami istri, kita wajib mandi janabah. Dan disinilah indahnya Islam, kalau lagi nggak ada air sama sekali, kita diberi kemudahan yang luar biasa, yaitu tayamum. Oke, urusan hadas udah jelas. Sekarang kita pindah fokus ke partnernya, yaitu menghilangkan najis. Sebenarnya apa aja sih yang masuk kategori najis menurut syariat Islam? Jadi apa sih najis itu? Ini bukan sembarang kotoran ya. Menurut para ulama Syafi'i, definisinya sangat spesifik. Setiap zat kotor yang bisa mencegah sahnya sholat. Ini kata kuncinya. Debu di lantai emang kotor, tapi nggak najis, nggak menghalangi sholat. Tapi setetes aja air kencing, walaupun kecil, nah itu najis. Dan bisa bikin sholat kita batal. Nah, yang seru, ternyata najis itu ada levelnya loh. Nggak semuanya sama. Fikih Islam itu dengan cermat mengkategorikannya jadi 3 tingkatan. Dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dan tentu saja, cara membersihkannya juga beda-beda. Dan inilah rangkumannya. Dibagi jadi 3 level. Ada najis ringan atau mukhaffafah, contohnya air kencing bayi laki-laki yang cuma minum ASI. Cara bersihkannya gampang banget, cukup dipercikan air. Terus ada najis pertengahan atau mutawasito.
Ini yang paling umum kita temui. Darah, nanah, kotoran, nah itu semua harus dicuci sampai hilang warna, rasa, dan baunya. Terakhir, ada najis berat atau mughaladhah yang punya cara pembersihan khusus, dicuci 7 kali dan salah satunya wajib pakai tanah. Detail banget ya aturan syariat kita? Oke, teorinya udah dapat. Sekarang gimana nih prakteknya dalam hidup kita sehari-hari? Mari kita lihat aturan mainnya. Oke, ini beberapa poin praktis yang perlu kita catat. Pertama, dan ini penting, kalau kita nggak sengaja nyentuh najis di luar konteks ibadah, itu nggak dosa loh. Kewajiban buat suci itu baru muncul pas kita mau sholat. Terus, udah pasti, najis itu haram dimakan. Juga nggak bisa dipakai buat bersuci. Dan yang menarik, pada dasarnya, najis itu haram diperjualbelikan. Tapi, ada tapinya. Nah, dasar hukum larangan jual beli najis itu dari hadis ini, prinsipnya sebenarnya sederhana banget. Kalau sesuatu itu haram untuk dikonsumsi, maka uang dari hasil jualannya pun jadi ikutan haram. Tapi, disinilah letak kerennya fikih Islam. Para ulama kita melihat ada pengecualian kalau benda najis itu ternyata punya manfaat yang jelas dan halal. Contohnya, kotoran hewan boleh dong dijual untuk pupuk. Atau kulit bangkai yang asalnya najis setelah disamakan di suci ya. Ya, tentu boleh diperjualbelikan. Ini nunjukin kalau syariat kita itu sangat mempertimbangkan kemanfaatan. Pertanyaan super praktis berikutnya yang mungkin sering kepikiran, gimana hukumnya kalau ada najis di tempat paling suci, yaitu di dalam masjid? Boleh nggak? Jawabannya jelas. Masjid itu wajib dijaga kesuciannya. Tapi, Islam itu agama yang praktis dan nggak kaku. Kalau ada najis masuk tanpa sengaja, solusinya bukan panik, tapi langsung bertindak. Kita bisa lihat contoh dari Rasulullah yang dengan tenang menyuruh sahabatnya menyiram bekas kencing orang Badui di masjid. Atau cara beliau mengajarkan cukup menggesekkan sandal yang kotor ke tanah untuk mensucikannya. Intinya, jangan dikotori. Kalau terlanjur kotor, ya langsung bersihkan. Sesimpel itu. Oke, kita udah bahas teknisnya panjang lebar soal toharoh dan najis. Tapi coba kita renungkan sejenak. Intinya kan lebih dari sekedar aturan. Pertanyaan buat kita semua adalah, saat kita sibuk membersihkan diri dari najis yang terlihat, apakah kita juga sedang berusaha membersihkan hati kita dari najis yang tak terlihat, seperti rasa iri, sombong, atau ria? Semoga setiap wudhu kita, setiap usaha kita menjaga kebersihan fisik, bisa jadi pengingat untuk terus menyucikan jiwa kita juga. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum.